Sejak dirilis pada tahun 1999, SpongeBob SquarePants sudah menjadi kartun yang menemani masa kecil anak-anak 1990-an dan 2000-an. Kartun ini berfokus pada keseharian SpongeBob SquarePants yang tinggal di Bikini Bottom dan bekerja di Krusty Krab. Selain memberikan tayangan yang menghibur, kartun ini juga memberikan banyak pelajaran hidup berharga kepada penontonnya. Kali ini, penulis sudah merangkum 5 pelajaran hidup berharga dari kartun SpongeBob SquarePants. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Seperti yang kita ketahui, salah satu kelemahan terbesar SpongeBob adalah mengemudi. SpongeBob tidak pernah lulus ujian tes mengemudi, meskipun dirinya tidak pernah absen dalam kelas mengemudi bersama Nyonya Puff. Namun, hal tersebut tidak pernah mematahkan semangat SpongeBob. SpongeBob tetap menghadiri kelas Nyonya Puff meskipun dirinya tidak pernah lulus ujian tes mengemudi. Hal ini mengajarkan kita bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Itu karena semua orang pernah mengalaminya. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri, dan itu bukanlah hal yang buruk. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan tersebut agar tidak mengulang kegagalan yang sama di masa depan. Jangan suka menunda pekerjaan. Pada episode Procrastination, terlihat SpongeBob mendapatkan tugas esai dari Nyonya Puff. Namun, alih-alih segera menyelesaikan tugas tersebut, SpongeBob malah menunda tugasnya untuk melakukan hal lain. Akhirnya, SpongeBob dihantui oleh rasa cemas hingga dirinya stres. Pengalaman SpongeBob mengajarkan kita untuk tidak menunda pekerjaan hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Selagi masih ada waktu, tidak ada salahnya untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan cepat. Menyelesaikan pekerjaan lebih awal akan lebih baik ketimbang menyelesaikan pada jam terakhir. Rasa cemas dan tertekan karena pekerjaan yang menumpuk dapat mengganggu kesehatan mental Anda. Dalam kasus yang parah, prokrastinasi dapat mengarah pada depresi. Tidak semua hal dapat dijadikan lelucon. Ketika SpongeBob naik ke panggung komedi tunggal, SpongeBob kebingungan karena tidak ada yang menyukai leluconnya. Kemudian SpongeBob melihat Sandy dan langsung melontarkan lelucon tentang tupai. Semua orang menyukai lelucon tersebut, tetapi hal itu juga melukai Sandy. Alhasil, hubungan persahabatan antara SpongeBob dan Sandy akhirnya mulai retak. Tidak ada salahnya dengan membuat lelucon tentang teman. Namun sebelumnya kita harus menyadari apa saja yang boleh dijadikan lelucon dan kepada siapa kita memberikan lelucon tersebut. Meskipun kita memiliki alasan hanya bercanda, hal-hal tertentu dapat melukai teman kita dan bisa menjadi awal dari permusuhan. Lelucon yang menyinggung atau menghina dapat menyakiti perasaan orang lain, baik secara emosional maupun fisik. Hal ini dapat merusak hubungan dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman. Mengakui kesalahan bukanlah hal buruk. Mengakui kesalahan bukanlah hal yang buruk. Ketika Tuan Krab menyuruh SpongeBob dan Patrick mengecat rumahnya, SpongeBob secara tidak sengaja menodai dolar pertama Tuan Krab. Sontak, hal tersebut membuat SpongeBob panik dan mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya. Meskipun begitu, SpongeBob pada akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Alih-alih marah, Tuan Krab memaafkan SpongeBob dan berkata bahwa itu bukanlah masalah besar. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua orang berbuat kesalahan dan hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Kesalahan sudah menjadi salah satu sifat alami manusia. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ketika Anda berani mengakui kesalahan, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda jujur dan memiliki integritas. Hal ini akan membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain terhadap Anda. Tetaplah jadi diri sendiri. SpongeBob selalu iri dengan Larry yang memiliki otot kekar dan populer di kalangan para gadis. Tak jarang SpongeBob berusaha untuk menjadi keren seperti Larry. Namun ketika dirinya mencoba untuk menjadi seperti Larry, hal tersebut malah mengubahnya menjadi orang lain. Bahkan teman dekatnya sendiri hampir tidak mengenalinya.
Hal ini mengajarkan untuk tetap menjadi diri sendiri. Setiap orang memiliki perannya masing-masing dan kita hanya perlu memainkan peran tersebut dengan baik. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri jauh lebih keren daripada seseorang yang berusaha untuk menjadi orang lain hanya untuk terlihat keren. Itulah pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kartun SpongeBob SquarePants.